Mungkin teman-teman pernah ini nggak kayak pesan paket atau pesan Shopee? Iya. Kan Iya, pasti pernah. ada kayak tracking paketnya sampai mana. Oh, Oh, bisa iya. dilacak gitu ya, Nah, betul. Mas? Jadi di Jakarta ini juga kami bentuk bagaimana sih agar surat tersebut bisa dilacak. Misal Oh, halo semuanya, kembali lagi bersama kami dengan saya Julia Reva Aleri dan rekan saya Ervina Wulandari. dalam podcast Kukusan with Badan Legislatif Mahasiswa. Oke, gimana nih Kak Ervina? Kita mau bahas apa nih di podcast Kukusan kali ini? Oke, Kak Rere, jadi karena kita sudah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, ibu yang sangat luar biasa, dan juga dua mahasiswa yang sangat luar biasa juga. Kali ini kita akan membahas tentang inovasi baru nih di alur persuratan Ormawa maupun di UKM di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, yaitu Jagratama. Wah, Begitu, Kak Rere. menarik banget nih ya Kak Ervina. Betul, yang dihadiri langsung oleh tim Jagratama dan juga pembimbing Jagratama, seperti itu. Luar biasa sekali. Oke, mungkin sebelum kita mulai masuk ngobrol terkait Jagratama, mungkin kita perkenalan terlebih dahulu nih ke Boleh. narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin bisa dimulai dari ibu terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Ibu Eko Suryani, SPD Eskep MA yang kali ini bertugas sebagai pembina PKM, Program Kreativitas Mahasiswa, skema karya Teknologi. inovasi atau teknologi, dan memang saya mendapatkan mahasiswa yang sangat luar biasa dan sesuai dengan cita-cita saya sudah lama sebenarnya ya, mungkin sekitar 8 tahun yang lalu, karena memang kita pengen membuat inovasi di bidang Ormawa, pengelolaan Oke. kearsipan atau berkas Ormawa, dan Oke. ini sangat gayung bersambut dengan betul. transformasi kesehatan, yaitu transformasi Teknologi teknologi kesehatan. kesehatan. Mungkin dari kedua tim Jagratama bisa memperkenalkan diri nih. Oke, halo semuanya. Saya Firdaus Rufajari dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis dan juga ada rekan saya. Oke semuanya, halo semuanya. Perkenalkan saya Rifki Nakesan Fahreza. Saya dari program studi Sarjana Terapan Keperawatan. Dan tentunya kami di sini tidak hanya berdua, namun ada rekan kami juga yaitu Mbak Jihan Faiza yang mana mungkin belum bisa hadir ya membersamai kami dari jurusan gizi, dan juga ada Mbak Eva dari jurusan kesehatan lingkungan. Oke. Dan juga tentunya ada ini pembina kami nih yang sangat luar biasa sekali, Luar biasa. yang selalu membina kami dari betul-betul nol bagaimana itu Jagratama terbentuk hingga sampai saat ini seperti Seperti itu. itu. Sekali. Wih, luar biasa sekali ya Kak Rere narasumber kita pada kali ini. Oke, mungkin saya boleh izin tanya-tanya nih Ibu dan Mas tim Jagratama. Oke, mungkin mau tahu nih gimana sih awalnya bisa membentuk tim Jagratama ini? Mungkin motivasinya dari Mas Daus sebagai ketua untuk membentuk tim Jagratama ini. Mungkin cerita awalnya bagaimana nih? Oke, mungkin kalau di throwback cukup jauh sih, karena kebetulan kan saya juga salah satu anggota dari Komisi B, yang mana mengurusi terkait persurat menyurat, mulai dari KAK hingga persuratan, yang mana ketika teman-teman Komisi B ini melakukan revisian surat, tentunya kan kami masih menerima bentuknya itu kertas ya, masih menggunakan kertas. Oke. Jadi kebetulan kami kepikiran nih bagaimana cara merubah dari kertas ini biar tidak buang-buang kertas yang mana sudah direvisi ataupun diganti dengan kertas yang sudah baru. Karena itu eh terpikirkanlah untuk bagaimana sih cara mengonlinekan dalam surat menyurat ini. Dan tentunya juga melihat teman-teman Ormawa yang sering bolak-balik nih buat minta tanda tangan, entah Oh itu iya, ke betul, betul, pembina, ke betul. ketuanya. Karena itu gimana sih biar teman-teman Ormawa UKM ini biar ngajuin surat tanpa harus pergi ke sana sini, tinggal duduk di rumah atau di kos masing-masing, terus tinggal upload ngisi identitas, udah selesai gitu. Oke, simpel sekali ya Mas. Iya, atau mungkin motivasinya. dari Ibu Eko yang lain. Iya, sebenarnya jujur ya, ini
mungkin keluhan pertama itu justru datangnya dari Bu Eko ya, karena memang beberapa tahun yang lalu itu pernah mengalami miss antara delegasi Bu Eko kemudian pengusul berkas. Jadi kita kok sudah bekerja keras, kemudian kami sudah merasa sesuai dengan SOP menaikkan ke pengelola, kemudian sudah turun, tapi kok yang pengusul itu merasa belum menerima. Lah ini hilangnya di mana? Ya, jadi berkasnya hilang, kemudian kita sudah capek, tapi kasihan juga karena mereka kan juga sudah mendekati hari H misalnya ya. Apa yo mau disalahkan kan akhirnya kita cari solusi biasanya print ulang gitu ya. Padahal kita kan ya tahu sendiri ya kertas atau ATK di Ormawa itu kan kita mendapatkan batasan ya sehingga saya itu sebenarnya mengeluh ya waktu itu mengeluh kemudian Mas kira-kira bisa enggak sih berkas Ormawa ini kita ikutkan digitisasi gitu ya sesuai dengan sekarang kan lagi semua paperless gitu dan ternyata gayung bersambut ya Bu Eko merasa agak kelelahan karena ya sering hilang kemudian kok dari Kompe juga merasa aduh Bu saya sudah bekerja keras loh tapi kok tetap masih hilang ya artinya kan butuh solusi kemudian kita diskusi kemudian kita ikutkanlah di program kreativitas mahasiswa yang skema teknologi. Sebenarnya agak-agak gimana gitu ya, karena kan itu butuh modal yang besar. Modal yang besar, kemudian kemarin waktu menyusun anggaran itu kita masih, ya kalian kayaknya dapatnya segini deh. Tapi setelah ke vendor, terus terang kita menggunakan pihak ketiga, ternyata jatuhnya tinggi kemudian kita harus cari solusi ya Cari solusi jalan tengahnya. Alhamdulillah teman-teman yang anggota PKM yang lain itu ada yang mengusulkan anggaran di bawah kuota misalnya harusnya 3 juta tapi mereka cukup 1.500.000 atau cukup 2 juta sehingga dari kelebihan itu kemudian kita kumpulkan kemudian kita matur ke pengelola selama itu tidak melebihi kuota anggaran PKM secara keseluruhan maka ACC dan nampaknya ya judul kita yang anggarannya fantastis tapi karena ini memang menjadi pendukung insya Allah nanti maturity BLU itu juga nanti ada karya inovasi yang nilainya cukup tinggi maka kalau Jagratama ini nanti bisa menempel ke domain Poltekkes. Poltekkes nanti insya Allah nanti akan mendapat nilai tambah gitu. Dan saya bersyukur menemukan anak-anak yang luar biasa yang selalu memenuhi keinginan Bu Eko sehingga yang Bu Eko meskipun sampai malam ya menjadi tidak lelah apalagi besok kalau sudah klik nah bekerjanya kapan saja di mana saja ya efektif gitu. lebih menghemat waktu juga Iya dan kayaknya untuk kemungkinan hilang nggak ada Oke, mungkin dari Mas Rifki apakah ada tambahan? Ya mungkin kalau dari saya pribadi hampir sama juga dari apa yang disampaikan dari Bu Eko maupun Mas Firdaus juga terkait inovasi yang kami lakukan juga sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal ataupun juga tentang digitalisasi tersebut maupun hal-hal dari transformasi ke depannya dan juga mengingat kemarin dengan keluh kesah dari rekan-rekan mahasiswa tentang administrasi dan juga tentang keluhan dari Komisi B tentang pengelolaan surat dan segala macamnya. Ya, kita melakukan hal ini jadi jalan tengah yang sangat solutif ya Mas Dos ya. Sangat solutif dan juga akhirnya jadi titik cerahnya lah. Mungkin kedepannya bisa menjadi hal yang lebih baik lagi. Seperti itu sih. Oke, mungkin dari tim Jagratama nih, mungkin dapat menjelaskan sedikit itu sebenarnya apa sih sebenarnya Jagratama tersebut dan apakah ada suatu yang khusus di balik nama Jagratama seperti itu? Mungkin dari Mas Daus. Ini cukup menarik nih untuk pemilihan nama Jagratama. Sebenarnya waktu pada saat kita memilih nama-nama ini cukup banyak opsi.
mulai dari apa Rifki? Ada 5 Iya, kemarin tuh, ada tetap yang ada kemarin beberapa tuh nama. ada berapa nama, sekitar ada 6. Kemarin tuh juga kami sempat konsulkan dengan Bu Eko terkait nama-nama tersebut, yang kami tuh rencana mengambil dengan nama-nama wayangan ya Mas Iya Bas, ya. betul, fokus pada Wayangan pewayangan. Jawa itu awalnya kemarin pernah Wisnu Tama, entah itu ada Nala apa kemarin tuh lupa. Itu kalau nggak salah ada sekitar 5 lebih ya Mas Daus ya. Betul. Dan akhirnya kami memilih dengan nama Jagratama sekarang. Untuk bahkan untuk pemilihan nama Jagratama itu nggak sembarang pilih kami untuk memilihnya. Kemarin tuh untuk arti namanya itu apa Mas Daus mungkin? Itu untuk arti nama dari Jagratama sendiri diambil dari tadi bahasa pewayangan, yaitu penjaga tata kelola yang ada di sebuah negara seperti itu. Oh, keren sekali ternyata Keren di balik sekali nama Kak Ervina. Jagratama ternyata menyimpan makna yang yang dalam ya. iya keren sekali. Oke. Oke, mungkin dari Bu Eko ada tambahan terkait nama Jagratama. Karena sesuai dengan visi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang unggul, berbudaya dan mendunia, Oke. maka kemarin kita menggabungkan ya. Kalau yang budaya itu kan nama pewayangannya ya, oke. tetapi kalau Jagratama itu juga agak lebih, selain budaya juga kayaknya mendunianya ya, harapan kita ya, sehingga dapat semua ya, unggul, berbudaya dan mendunia. Sehingga kemarin sepakat kita pilih Jagratama dan sudah di launching pada Pada saat PKKMB. PKKMB, Ya, nggih. program pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Di situ menurut kami momen yang sangat luar biasa ya, karena kita juga pengen menjadi motivator, menjadi pionir untuk adik-adik mahasiswa baru yang mungkin mahasiswa sekarang kan dalam dunia teknologi kan luar biasa ya, sehingga dia tahu oh ternyata kakak kami bisa menciptakan teknologi seperti itu, sehingga nanti mereka bisa mencontoh. Karena memang sebenarnya masih ada program-program lain yang Bu Eko pengennya juga dibentuk menjadi digitisasi gitu. Berarti harapannya dari mahasiswa baru dapat terdorong motivasinya Betul dari sekali. kakak-kakak yang luar biasa ini ya. Cari bibit-bibit baru. Iya. Ya. Tapi harus dicontohin dulu dong. Iya, benar Role sekali. modelnya ya paling tepat dari Mahasiswa sendiri. mahasiswa sendiri. Oke, mungkin mau tanya nih sama tim Jagratama, selain dari pemicu dari persuratan yang ada miss nih di Ormawa UKM itu, apakah ada motivasi dari pengalaman pribadi untuk menciptakan inovasi yang sangat luar biasa ini? Mungkin dari Mas Daus. Oke, terkait menciptakan sebuah inovasi ya. Kebetulan terkait teknologi entah itu aplikasi ataupun website, kebetulan saya sudah cukup familiar karena mungkin mulai dari SMA sudah menciptakan sedikit-sedikit terkait aplikasi dan juga website tentunya. Mungkin teman-teman di sini alumni COVID semua ya teman-teman ya. Pasti. Oke, yang Lagi mana nonton kita ya. betul, yang awalnya libur 2 minggu terus tiba-tiba jadi 2 tahun. Nah itu kan cukup lama ya, jadi pikir-pikir lah gimana caranya biar nggak terlalu boring di rumah, entah itu cuman tidur makan gitu Betul. aja. Akhirnya oh yaudah nemu course yang mana membahas tentang aplikasi dan juga website dan sepertinya cukup menarik. Jadi bukan bisa jadi pilihan untuk mengisi kekosongan lah yang ada di pada saat posisi di rumah saja seperti itu. Iya. Jadi dari masa COVID itu muncullah sebuah inovasi ya Mas Daus ya, berarti untuk menciptakan inovasi digital seperti itu. Oke. Kalau Bu Eko boleh mengambil sisi positif ya pada saat COVID ya. Kalian waktu itu tenang-tenang di rumah. Tenang atau dengan kecemasan? Kecemasan ya. Kecemasan ya. Itu ya. Ya. Waktu itu kan Bu Eko sudah mengelola mahasiswa ya. Itu cemasnya juga luar biasa, sehingga kemarin membuat kebijakan mahasiswa untuk dipulangkan sementara ke orang tua. Tapi kami kebijakan waktu itu ada sebagian yang WFH, kemudian kami yang pengelola WFO. Ya. Jadi di situ kita kenal Zoom, Masya Allah. Ya, ada Zoom setiap hari, ada Zoominar ya namanya. Zoominar itu seminar dengan menggunakan Zoom itu hampir setiap hari, dan
Itu kalau bagi mahasiswa sangat waktu itu menguntungkan ya, karena mereka akhirnya agak bisa melupakan penyakit COVID ya, meskipun dengan tetap prokesnya iya, tapi dia mendapatkan SKKM karena setiap hari ada Zoominar yang bisa ikuti, kemudian sertifikat kan bisa diunduh langsung, kemudian Oke, betul. diklaim menjadi SKKM. Oke. Begitu juga dengan kami pengelola juga belajar terus bagaimana kalau mengajar dengan menggunakan Zoom. Oh, Dulu ada Google Classroom, Oh iya. kemudian ada BBB, kemudian akhirnya ada lewat Zoom itu. Jadi dengan COVID sebenarnya kami juga akhirnya jadi yang generasi baby boom ini menjadi agak melek teknologi. Mau nggak mau harus tahu tentang Harus teknologi. tahu teknologi, harus adaptasi, dan ya ini Bu Eko senang sekali karena dari PKKMB itu udah kelihatan ya mahasiswa-mahasiswa yang passionnya di teknologi. Ya salah satu yang Bu Eko tahu itu ya Mas Daus, ini sudah Bu Eko incer sejak nampaknya sudah awal-awal semester ya. Dia juga jago di poster dan lain sebagainya ya. Sehingga begitu Bu Eko mengeluh, ya sudah. Kalau bahasa Jawanya itu istilahnya tutup entuk tumbuh atau tumbuh entuk tutup ya, Oke. atau gayung Oke. bersambut ya. Sehingga apa yang Bu Eko keluhkan, Bu Eko rasakan, Bu Eko sampaikan cocok dengan Oke. passion Oke. mereka, sehingga direstui oleh pengelola, maka jadilah itu Jagrata. Oke. Berarti Mas Daus ini udah menonjol dari awal PKKMB Awal ya Ibu. KMP sudah kelihatan. Oke. Mungkin dari Mas Rifki apakah ada pengalaman pribadi? Mungkin untuk pengalaman pribadi hampir sama juga kayak Mas Firdaus karena kami juga satu angkatan mungkin ya. Jadi salah satu masa COVID kemarin jadi pemicu inovasi lah lebih tepatnya, karena zaman-zaman digitalisasi yang membuat kami untuk merangkap menjadi serba digital, serba harus melewati online, serba daring dan macam-macamnya. Itu mungkin jadi inovasi tambahan untuk kami mengelola pikiran kami supaya jadi inovasi suatu hal yang harus kita kembangkan nih, apalagi tentang yang kemarin tentang administrasi. Kita ubah pikir lagi dari sisi digitalisasi gimana nih, akhirnya kemarin dirembukan ya jadilah yang Jagratama sekarang gitu. Dan juga kemarin dengan bimbingan Bu Eko ya Jagratama bisa berkembang sampai sekarang. Banyak keluh kesahnya juga ya sih ya Mas ya. Betul sekali. Nanti sambil berjalannya waktu, nanti ada evaluasi, nanti akan kita jadikan perbaikan. Itu hal yang biasa Betul. ya, di dalam dunia pekerjaan itu hal yang biasa, sehingga nanti ke depan akan semakin sempurna. Betul, evaluasi untuk pengembangan Betul, gitu. ya. Mungkin saya mau lanjut nih menanyakan pendapat Ibu Eko dan teman-teman tim Jagratama itu. Kira-kira kenapa sih digitalisasi itu merupakan hal yang tepat dalam administrasi kampus, menjadi solusi yang tepat dalam administrasi kampus itu kira-kira kenapa? Oke, jadi siapa dulu yang mau jawab nih? Mungkin dari Mas Rifki bisa mulai duluan. Mungkin kalau dari saya pribadi, kenapa sih digitalisasi kampus menjadi solusi utama terkait administrasi kampus juga? Mungkin terkait kita mengundang dari Kepala juga ya, apalagi tentang administrasi kampus tidak hanya sekedar penggunaan kertas dan juga nanti pengelolaan surat menyurat, pasti kan juga akan jadinya pengulangan kembali entah kertas yang menumpuk ya Bu ya, dan juga entah nanti adanya miss dari satu opsi dan juga satu opsi lainnya. Karena apalagi tentang administrasi kampus itu tidak hanya menyangkut tentang satu orang, itu juga menyangkut nanti entah dari teman-teman Orma UKM, teman-teman mahasiswa pengaju, dan juga dari dari pengelola jurusan, pengelola dari direktorat. Nah itu kan nanti kita tidak tahu nih entah ada miss dari pihak yang mana, kita juga nggak bisa memungkiri hal tersebut. Maka daripada itu nanti apabila ada miss, nanti adanya revisi surat lagi, pengajuan surat lagi, pencetakan kertas baru lagi, nanti yang harus mengundang apa sih namanya, penumpukan kertas yang tidak terpakainya nih. Nah jadinya kita akhirnya memutuskan lah digitalisasi ini menjadi solusi lah untuk bisa minimalisir hal tersebut, seperti itu. Mungkin salah satu contohnya ya hal-hal yang seperti itu mungkin. Oke, dari Mas Daus sendiri nih. Oke, terkait itu ya,
kebetulan juga kembali lagi ke outputnya dari Jagratama, yang Hmm. mana mengefisienkan waktu terkait pengajuan surat yang mungkin dikeluhkan juga dengan orang UKM yang mana sering bertanya, kok surat ini sampai mana nih, surat ini sampai mana kok belum turun, terus kok revisi lagi. Nah, kembali ke situlah kenapa Jagratama ini dibuat seperti itu. Mungkin tanggapan dari Ibu Eko sendiri bagaimana? Kalau saya pengalaman ya sudah berpuluh-puluh tahun, Sudah eh, expert. saya selalu dikeluhi atau UKM itu mengeluh karena barang-barangnya atau inventaris itu kan semakin ke sini semakin banyak. Oke, betul. Sehingga nanti kalau misalnya tumpukan-tumpukan kertas yang tidak terpakai itu kan juga akan memakan banyak ruang ya. Oke. Sehingga dengan tersimpan di Kita digital itu kita punya storage yang luar biasa Betul. ya, tetapi tidak memakan Tempat. tempat ya. Kemudian juga yang kedua, sekarang kan darurat sampah ya, dan kita Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, di mana di situ lahir Pak Bambang Suwirda ya, yang sekarang menjadi staf ahli. Kan jadi ironis ya kalau kita sendiri tidak bisa mengelola barang bekas dengan baik ya, meskipun ada bank, tapi kalau misalnya sampahnya tidak banyak kan banknya juga tidak terlalu bekerja keras ya, Benar sekali. sehingga nanti ruangan yang harusnya untuk menyimpan berkas-berkas Ormawa yang sudah tidak dipakai nanti bisa dimanfaatkan oleh UKM Oh, untuk oke, menyimpan betul. beberapa properti yang memang wajib dimiliki ya, misalnya seperti UKM riset. Betul. UKM riset itu kan dari produk program kreativitas mahasiswa itu kan juga berupa produk ya, Betul. sehingga dia butuh Penyimpanan. untuk penyimpanan, sehingga ruang yang harusnya untuk menyimpan berkas Ormawa yang sudah usang itu bisa kita manfaatkan untuk Oke. UKM Oh, itu nggih. oke. Kemudian selanjutnya kan dengan ya efisiensi anggaran aduh. untuk ATK kita betul-betul sangat Iya, terbatas, betul. tapi proker harus tetap berjalan. Maka ya Jagratama adalah Sebagai solusi. solusinya. Gitu. Jadi satu solusi untuk sebuah permasalahan bisa untuk solusi dari permasalahan yang lain seperti Betul, itu. betul. Iya. Baik, mungkin dari pengembangan Jagratama sendiri itu pasti juga ada tantangan-tantangannya nggih Ibu nggih. Ya. Mungkin dari Ibu Eko sendiri maupun dari Mas tim Jagratama itu tantangan yang paling menantang di waktu pengembangan atau pembentukan Jagratama ini seperti apa nih? Mungkin dari Mas Daus. Oke, baik, terkait untuk tantangannya ya. Kembali lagi ini kan Jagratama bukan hanya digunakan dalam internal ya. Jadi Betul. bisa juga digunakan menautkan juga kepada jajaran direktorat seperti Ibu Eko hingga nanti Pak Direktur rencananya. Dan tentunya itu mungkin menjadi sebuah tantangan bagi kami tim Jagratama untuk bagaimana sih cara mensosialisasikan dan pesan dari kami betul-betul tercapai, Jagratama ini bisa dipakai. Selain itu juga ada tantangan lain seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Ibu Eko terkait storage yang mana tentunya Jagratama ini juga mungkin dalam pengajuan surat menyurat nih bisa jadi dalam 1 minggu pun bisa ada puluhan hingga ratusan surat yang dinaikkan oleh teman-teman orang UKM, karena ya bisa dibilang orang UKM di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta juga cukup banyak ya Ibu. Betul. Karena itu mungkin membutuhkan storage yang cukup Banyak mumpuni atau cukup banyak untuk menampung dari adanya surat menyurat yang akan dinaikkan oleh teman-teman orang UKM seperti itu. Oke. Mungkin dari Mas Rifki apakah ada tambahan nggih? Untuk tantangan mungkin kurang lebih sama ya dari Mas Firdaus juga. Apalagi dengan tantangan kami untuk pengelolaan Jagratama ataupun tentang apa sih namanya pembuatan ataupun dalam publikasinya nanti Jagratama itu jadi salah satu tantangan bagi kami juga dalam hal sosialisasi tadi, dan juga bahkan dari sebelum terancangnya sebuah Jagratama itu sudah buat tantangan dari kami juga untuk memutar otak kami nih gimana untuk Betul, menginovasikan hal tersebut ya Mas ya. Itu juga salah satu tantangan yang cukup berat, gimana yang akhirnya kita coba pindah dari satu vendor ke vendor lain, kita memutar otak untuk penggunaan minimalisasi dana atau segala macamnya. Itu menjadi salah satu tantangan. Dengan dana sekian kami harus melakukan hal yang sekian, itu
tantangan bagi tim dan juga kami sempat yang berkonsultasi berapa kali nggih Bu dengan Iya, Bu Eko iya. juga. Itu tantangan cukup spektakuler ataupun wah bagi kami untuk melakukan hal tersebut, tapi alhamdulillahnya kita bisa sampai sekarang Sampai dan sekarang. itu sudah yang bisa disyukuri sih. Kan gitu. Nah, mungkin dari Bu Eko Iya. sebagai pembimbing. Kalau saya sih selalu lebih ke anggaran ya. Oh, Kalau oke. untuk rancangan kan sudah luar biasa mahasiswa. Oke. Kalau saya lebih ke anggaran, tapi karena kita menganut prinsip ono rembuk ya dirembuk. Oke, Jadi betul. pada saat mereka, Bu, anggarannya ternyata kurang loh Bu, Oh. kalau segini. Akhirnya kita diskusi dengan pengelola, kemudian diarahkan seperti itu ya. Coba disisir lagi dari semua judul itu, kalau memang tidak melebihi kuota anggaran PKM maka oke. Dan alhamdulillahnya kemarin dari program efisiensi, salah satu program Urmawa yang tidak terdampak efisiensi adalah program kreativitas Oh, mahasiswa. Sehingga Ternyata. kita dengan ya percaya diri, kemudian mengajukan judul, menyeleksi, akhirnya memproduksi, dan alhamdulillah ini sudah akhir ya, sehingga nanti yang kalau Jagratama malah sudah jadinya awal-awal karena memang segera di launching ya. betul. Tapi masih ada beberapa program PKM yang kemarin karena ada sempat terkendala di non teknis, maka ada satu yang sampai sekarang masih di kita model. Oh, Oke, mungkin saya mau tanya dulu nih ke tim Jagratama. Kira-kira dari tim Jagratama bagaimana sih mengumpulkan kebutuhan pengguna? Apakah dari tim Jagratama itu sempat mewawancarai Ormawa dan UKM? Oke, kalau terkait kebutuhan penggunanya, kebetulan kami juga di Komisi B itu sempat menerapkan verbal concept atau VK nggih, kalau misal apa sudah jadi tidak asing bagi teman-teman Iya, UKM terkait betul. verbal concept. Nah, yang mana kami melihat user itu berdasarkan data yang ada di verbal concept seperti yang memerlukan pengetahuan ataupun tanda tangan itu seperti siapa aja, mulai dari ketuanya, ketua acaranya siapa, lalu ketua Ormawa atau UKM-nya bagaimana, hingga nanti ke Bu Anita ataupun ke Pak Direktur seperti itu. Jadi dalam mencari user atau penggunanya kami tidak melakukan wawancara secara langsung, namun kami based on data menggunakan verbal concept yang ada seperti itu. Berarti berdasarkan VK yang sudah ada terus digitalisasi seperti Nggih, itu. betul. Oke, mungkin dari Mas Rifki. Oke, mungkin dari saya pribadi, mungkin kita sempat juga untuk pengelolaan akun ya Mas Daus ya, untuk Ya, pengelolaan betul. akun dari teman-teman Orma UKM, itu kami juga sempat melakukan pendataan ataupun meminta bantuan dari teman-teman Orma UKM untuk untuk pendataan email-email Orma UKM tersebut, untuk kami akan melakukan pendaftaran ataupun melakukan digital sign dengan akun Jagratama supaya nanti dari pihak rekan-rekan Orma UKM itu bisa langsung menggunakan akun Jagratama dengan akunnya pribadinya mereka langsung seperti itu. Oke, mungkin dari Ibu Iko apakah ada tambahan? Ya, kalau Bu Eko lebih ke terima kasih sekali karena kita disupport full oleh pengelola ya. Bahkan kita juga sampai apa Mas namanya mengadakan Zoom ya, Zoom. konsulnya ya konsul kemudian masukan lewat Oke. Zoom dan betul-betul dipandu langsung oleh pakarnya gitu ya. Oke. Sehingga misalnya karena beliau lebih berpengalaman, ini nanti kalau ini lanjut maka kendalanya di sini. Oh, Nanti kalau ini di sini, maka sebaiknya begitu misalnya. Itu sampai detail beliau satu persatu sehingga kita sangat terima kasih ya karena apa yang kita lakukan selalu mendapatkan support dari pengelola. Iya. Mungkin saya mau tanya tentang segi teknologi nih. Waktu pengembangan Jagratama itu apakah waktu itu ada bug atau error waktu proses pengembangannya gitu? Oke, tentunya dalam pengembangan aplikasi yang khususnya berbasis web ya, pasti kami juga melakukan trial and error terkait apakah ada alur yang memang sepertinya sudah sesuai atau belum, dan tentunya itu kami lakukan percobaan sebelum rilis, mulai dari mencoba satu-satu bagaimana alur UKM, bagaimana alur dari rekan-rekan HMJ HMPS seperti itu. Jadi jika ditanya apakah memang ada bug atau error, tentunya ada. Namun dari bug dan atau error itu kami lakukan evaluasi lagi untuk pengembangan Jakarta selanjutnya.
Oke, sampai akhirnya bisa launching dengan sebegitu kerennya Jagratama. Oke. Mungkin dari Mas Rifki. Oke, mungkin kalau dari saya pribadi, kita juga sempat melakukan trial and error bersama teman-teman vendor pihak ketiga. Itu juga sebelum jadinya publikasi ataupun perilisan, kami sudah melakukan 3 kali atau 4 kali uji coba ya Mas Daus Ya, ya. Kita betul betul. sempat melakukan Oh. melakukan meeting bersama dengan pihak vendor ketiga, Hmm. melakukan gimana sih untuk apa sih namanya masalah ini supaya kita bisa mengevaluasi dengan masalah ini supaya nanti menjadi satu kesatuan yang akhirnya jadi publikasi dengan secara matangnya. Bahkan sebelum hal tersebut bisa beres juga kami melakukan trial dengan pihak vendor tuh hingga pengelolaan akun codingnya Mas ya, dengan Betul. pengcodingan dari websitenya dan juga sempat berbeda hosting dan juga segala macamnya itu kami sudah pasti ada trial dan errornya lah pasti di situ. Oh iya, itu sangat wajar ya. Sangat wajar. Iya, betul. Mungkin dari Ibu Eko tambahan. Ya, saya kalau untuk urusan yang teknisnya memang sudah menyerahkan sepenuhnya kepada para pelaku ya. Pokoknya saya merestui kalau ada masalah, kemudian kita yang memberikan Oke, betul. solusi. Jadi memang tidak langsung jadi ya. Betul, berproses. Menurut saya itu hal yang Wajar. biasa ya, dan itu karya yang Bu Eko sih mengatakannya mahakarya ya, karena betul baru mungkin ini yang kedua setelah karya teknologinya Mapres 2022 yaitu Mas Wahyu yang robotik itu Oh. juga berawal dari PKM Oh. kemudian dikembangkan. Nah itu bisa menjadi modal mahasiswa berprestasi. Oke. Dan di sini juga ada kok nanti yang pakai modal Jagratama untuk maju ke mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Insya Allah nanti Oktober Oke. kita maju ke Maju ke tingkat nasional. nasional. Insya Allah. Ya, mungkin saya mau tanya terkait keamanan nih dari sistemnya Jagratama. Nah, itu apakah bagaimana sih keamanannya terkait apakah sudah menggunakan enkripsi atau menggunakan data backup otomatis seperti mana terkait keamanan dari sistem tersebut? Oke, terkait keamanan dalam Jagratama ini kami juga membentuk base role, jadi memang ada beberapa role yang hanya mengajukan saja, ada beberapa role yang memang dia berhak untuk menyetujui ataupun merevisi. Dan untuk mengetahui apakah betul surat itu telah ditandatangani ataupun tidak, itu kami menggunakan QR code yang mana ketika sudah selesai nih untuk pengajuan suratnya, tentunya kan mungkin untuk yang menggunakan paper itu seperti bentuk tanda tangan. Nah, kalau yang di Jagratama ini bentuknya nanti QR code, yang mana kalau ketika di scan maka bisa terdisplay atau tertampil detail-detail dari persyaratan itu. Nah, itu menjadi salah satu cara untuk kami menangani perihal keamanan dari Jagratama. Luar biasa sekali. Dan juga untuk hal tersebut juga kan pasti gak lupa tentang storage yang pernah kita sebutkan tadi ya Mas ya. Storage dari Jagratama sendiri itu pasti akan melakukan pengelolaan data ataupun juga penyimpanan data-data dari teman-teman mahasiswa dari persyaratannya mereka, dan juga itu jadi faktor utama yang hanya bisa diakses dari pihak-pihak tertentu untuk data-data mereka, tidak bisa diakses dari teman-teman mahasiswa yang lain. Misalkan nanti dari UKM ini ataupun Ormawa ini mereka tidak bisa melakukan data akses ke data akun yang sebelahnya ataupun yang sebelahnya, karena yang seperti tadi saya sebutkan, karena kami juga sempat melakukan peloginan data dari teman-teman Ormawa UKM supaya hanya dari akun-akun tertentu nih yang bisa melakukan login dari akun-akun tersebut. Seperti itu yang juga tadi sebutkan Mas Daus tentang role data, role progress tadi itu juga seperti itu. Berarti keamanan datanya dari Ormawa UKM sangat terjaga sekali ya. Sangat terjamin. Insya Allah sudah sangat terjamin. Keren sekali. Luar biasa sekali. Luar biasa. Oke, mungkin tadi terkait teknologi ya Kak Rere. Mungkin sekarang beralih ke fitur dan kegunaan unggulan nih, keunggulannya. Mungkin dari Jagratama sendiri itu fitur-fitur yang paling unggul, keunggulannya dari fitur yang ada di Jagratama itu apa saja? Oke, tentunya yang fitur yang pertama yaitu terkait penguploadan berkas, yang mana teman-teman UKM nanti tentunya ketika akan menggunakan Jagratama tinggal mengupload saja dan tinggal mengisi identitas-identitas dari berkas tersebut. Lalu mungkin teman-teman pernah ini enggak kayak pesan paket atau pesan Shopee? Iya. Kan pasti ada kayak tracking paketnya sampai mana. Oh, bisa dilacak gitu ya, Nah, Mas? betul. Jadi di Jagratama ini juga kami bentuk
bagaimana sih agar surat tersebut bisa dilacak. Misal Ormawa ini naikin surat nih, terus dari user tersebut bisa mengetahui sudah sampai mana suratnya, mungkin sudah sampai ke Bu Eko atau Ibu Anita seperti itu. Oh, luar biasa sekali ya. Karena Lagi juga kan oke. kemarin sempat minimalisir ya, karena adanya beberapa masalah atau beberapa problem di sebelumnya yang sebelum adanya digitalisasi, bosnya mereka mempertanyakan nih terkait suratnya sudah di mana Betul, nih, betul, apakah betul. sudah masih di Bu Eko ataukah sudah di Jajaran atau kayak gimana, atau masih di Revisi Kombe, kita kan Atau udah malah diambil sama teman-teman Ormawa yang lain. tuh kan juga mereka bingung nih di mana. Nah, maka daripada itu kami melakukan fitur tersebut, trackingnya, supaya adanya letak digital lah, mereka Betul. udah di mana surat-surat tersebut sampainya. Selain itu juga ada seperti notifikasi yang mana sudah terikat dengan email yang didaftarkan. Jadi ketika surat itu maupun sudah turun ataupun mendapat revisi, maka langsung mendapat notifikasi melalui email yang didaftarkan para Ormawa UKM itu. Oh, seperti itu. Oke. Kemarin kan Jagratama sudah launching nih di PKKMB ya. Nah, nanti apabila Jagratama sudah resmi untuk diimplementasikan oleh teman-teman Ormawa UKM, kira-kira nanti apa dampak yang paling nyata yang bakal dirasain pertama kali oleh teman-teman Ormawa UKM yang akan menggunakan Jagratama nanti? Mungkin dari Mas Rifki terlebih dahulu. Oke, mungkin untuk dampaknya ya, mungkin efisiensi waktu sih ya, Betul, Mas ya. betul Efisiensi sekali, waktu itu dari efisiensi waktu. teman-teman rekan-rekan Ormawa UKM, karena mereka tidak perlu lagi, apalagi dari teman-teman cabang ya, pasti nanti akan mempermudah mereka yang tidak perlu mengantarkan surat harus ke kampus 1 nanti, dan juga mereka bisa melakukan akses data dari tempat-tempat mereka masing-masing, sudah Dari pasti manapun. dari manapun. Seperti itu sih mungkin ya dari saya. Oke, selain itu juga tentunya yang bisa dirasakan ketika menggunakan Jagratama, tidak ada yang namanya berkas hilang. Gitu. Oh Benar iya. sekali. Karena Iya. berkas itu juga pasti sudah tersimpan di user tersebut dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun user tersebut memerlukan berkasnya. Seperti itu. Ya. Kalau dari saya mungkin saya tidak harus mengingat-ingat ini kira-kira suratnya sudah sampai di mana. Karena sering mahasiswa itu karena saking kepingin tahu ya sampai di mana, dan mungkin menganggap bahwa Bu Eko itu masih muda ya, sehingga memorinya itu masih luar biasa. Pas misalnya Bu Eko di rumah habis nyuci baru buka WA sudah ada pertanyaan, Bu Eko mohon izin bertanya kira-kira surat kami sudah sampai di mana. Aduh. Nah ini kan ya apalagi kalau misalnya KAK itu kan harus sampai ke direktur ya. Oke. Lah kalau Bu Eko sudah sampai ke Bu Firlina kan masih ada Bu Kabak, Oke. Wadir 3 dan Pak Direktur, masih ada 3 tahap Iya. lagi. Terus Bu Eko jawabnya gimana ya? Begitu ya Bu ya. Aduh ini kira-kira sampai di mana ya, karena ujung-ujungnya nanti saya tanya Bu Lina. Bu Lina ini surat, Bu Lina juga surat yang mana ya Bu Eko? Saya sudah paraf. Akhirnya kan begitu terus. Maka ini menurut saya solusi yang paling solutif ya, Betul. karena pasti Bu Eko nggak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan berkasnya Bu Eko berkasnya sudah sampai di mana ya Bu Eko ya, karena mereka mungkin menganggap Bu Eko itu orang yang paling pengingat gitu ya, padahal kan berkas Ormawa itu paling tidak satu hari kita berapa itu menaikkan Lebih dari 10 ya pasti ya Mas. 10 sampai 15 ya kita naik di Bu Firlina, kemudian ada kalau persuratan hanya sampai di Bu Juwita, kalau sudah selesai Ibu ambil kemudian diinfokan ke grup. Tapi kalau sampai ke Pak Direktur kan masih Panjang. lama nih. Iya. Kadang-kadang Bu Eko juga sudah malam ya, jadi harus ya pulanglah besok lagi. Baru naruh tas ya, Bu Eko surat saya sudah sampai di mana. Nanti insya Allah dengan Jagratama itu karena ada trackingnya ya, Nggih. itu nanti dia akan tahu oh masih di Bu Eko. Oh bahkan mungkin masih di BEM ya. Kalau presidennya lagi sibuk Nggih. masih di BEM gitu, meskipun lama bisa jadi, atau bahkan direvisi malah enggak, yang biasanya kemarin ya yang manual itu direvisi hanya minta difoto. Aduh. Berkasnya masih di situ. Ini kenapa ini berkas revisi masih di situ? Ternyata Oke. kok Bu sudah diminta difotoin sehingga Oh, mereka ngeprint ulang, kan hard jadi file-nya boros ya. Jadi kalau besok sudah nggak ada print ulang ya, revisi tinggal edit aja kalimatnya. iya, benar Salah. sekali. Sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi Ya. Bu dari Bu Eko mahasiswa. pulang langsung
pupuk cabai. Iya. Pengalaman nyata Mbak. Betul karena memang ya Bu Eko nggak bisa menjawab ya karena memang masih ada Nggih. 3 tahap gitu ya. Nggih, betul, betul, Bu. Oke, mungkin saya mau tanya nih untuk pengaplikasian Jagratama ini apakah bisa diakses di HP, laptop atau tablet di semua perangkat? Apakah sudah bisa diakses di semua perangkat nggih? Mungkin Mungkin untuk itu sudah bisa diakses ya Ustaz ya? Kita udah bisa Betul. diakses di segala tempat pun dari yang penting dari eh, apa sih namanya ya, pengguna tersebut memiliki internet yang pasti Oh ya. ya. Dari tablet bisa, dari Hmm. handphone bisa, laptop, dan itu bisa diakses dari mana saja bahkan dengan apa sih device apa saja Betul. itu udah pasti. Yang penting ada koneksi internet itu udah pasti bisa membuat pengaksesan Jagratama tersebut. Tinggal di internet, tinggal ketik jagratama.com langsung bisa diakses seperti itu. Karena memang Jagratama ini sudah disetting sebagai user friendly, jadi bisa diakses oleh device apapun itu, mulai dari Android, iOS ataupun yang lainnya. Wah, Betul. Luar biasa sekali ya. keren sekali. Oke. Mungkin saya mau tanya nih khusus ke Ibu Eko. Iya. Nah, kira-kira bagaimana nih tanggapan dari pihak kampus, terutama dari dosen, dari pembina ataupun jajaran terkait hadirnya Jagratama yang diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa ini, Ibu? Kalau bagi kita sangat senang ya karena begitu surat masuk kita langsung bisa klik kalau memang sudah ACC ya. Tapi kalau misalnya masih ada kekurangan ya tentunya kita tolak gitu ya. Tapi tentunya ini sangat waktunya efisiensi sekali gitu ya. Tinggal klik oke, lanjut, lanjut, lanjut gitu. Berarti sangat diterima ya sama Sangat pihak diterima. kampus. Iya. Iya. Oke, mungkin mau tanya ke tim Jagratama nih. Untuk pengguna Jagratama nantinya apakah akan ada pelatihan terlebih dahulu? Apakah bisa langsung mengaksesnya langsung di device masing-masing ya? Mungkin dari Mas Daus. Oke, terkait tentunya kalau sosialisasi pasti ada bagaimana kami mengenalkan Jagratama. Namun selain itu tentunya kami juga membuatkan sebuah buku panduan yang mana teman-teman bisa akses kapanpun itu terkait Jagratama, terkait bagaimana cara menggunakannya, cara menaikkan suratnya. Selain itu juga eh Jagratama ini sudah kami buat agar dapat dipahami dan juga dapat diakses oleh siapapun itu. Oh, Jadi tidak mengikuti orangnya itu mungkin belum paham terkait bagaimana itu website. Jadi betul-betul Jagratama dibuat sesimpel itu agar bisa diakses betul. oleh semua orang. Berarti kemungkinan untuk penggunanya itu bisa langsung menggunakan tanpa Oke, perlu betul. pelatihan khusus dari tim Jagratama seperti Iya itu. betul. Mungkin juga karena baik lagi kita user friendly ya Mas Iya, Faiz user ya. User friendly. friendly sudah bisa diakses dari mana saja dan juga siapa saja. Oke, sudah dibuat Demikian. sesimpel mungkin ya. Seperti itu. Jadi ibarat yang awam itu pasti sudah bisa mengaplikasikan seperti itu nggih. bisa. Oh, oke. Mungkin untuk digitalisasi sendiri itu kan pastinya selain membawa dampak positif, mungkin dapat membawa sedikit dampak negatif. Itu salah satunya kurangnya sosialisasi antar ormawa UKM Tatap tentunya. muka. Tatap muka. Oh. Nah, kira-kira apakah ada dari tim Jagratama untuk menyiasati terkait hubungan sosial yang mungkin agak berkurang setelah adanya Jagratama ini? Dari Oke, baik. Mas. Terkait bagaimana hubungan antar mau UKM ya. Kembali lagi tadi yang sudah kami sebutkan bahwa Jagratama ini user friendly dan juga tinggal akses, upload si berkasnya, lalu isi identitas, setelah itu kirim sudah. Jadi bisa dibilang waktu untuk mengakses Jagratama itu cukup singkat. Sudah diefisiensi waktu ya Betul, Mas ya. hanya mengupload saja terus sudah selesai. Selain itu bisa melanjutkan kegiatan yang lain. Tentunya juga kami di Orma UKM tentunya banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak mahasiswa nih. Jadi tentunya ada juga part-part yang mana bisa meningkatkan sosialisasi antara Orma UKM. Gitu. Dan juga kan pasti tiap ormawa kan baik lagi punya proker ya Mas ya yang Iya, pasti betul. mengundang teman-teman mahasiswa, entah nanti ada di Sinatalis dan juga dari teman-teman ormawa, entah BLM ataupun BEM juga pasti kan mengundang teman-teman ormawa lain juga ya. Betul. Kita kerjasama atau hal semacamnya itu. Jadi untuk hal-hal negatif tersebut dari Jagratama sudah bisa diantisipasi ya Mas ya dengan efisiensi waktu tersebut juga. Mungkin dari Bu Eko gimana Bu tentang hal tersebut? Mungkin saya jadi kepikiran ya. Biasanya kan
mahasiswa-mahasiswa pengusul terutama humasnya ya itu ya. Oke. Kan Betul. sowan ke Bu Eko ya. Nggih. Lah ini besok karena Bu Eko hanya klik berarti saya kehilangan penggemar. Waduh. Aduh. Ya, tapi tetap ketemu di acara itu ya Iya. karena kan Oke. toh mereka juga mengundang kita ya. Bu Oke. Eko sebagai tamu jajaran, kemudian Kombe ya biasanya delegasi ya, Betul. sehingga saya rasa hubungan Tetap terjaga. sosialnya itu tetap interaksi sosialnya tetap terjaga ya. Jadi Oke. nggak jadi khawatir lagi deh kalau begitu ya karena kan memang mempersingkat surat tetapi kegiatan jalan dan insya Allah kita kalau diundang kan juga Datang. hadir. Iya. Berarti walaupun hadirnya Jagratama itu tidak membuat hubungan menjadi Tidak. putus ya. Betul. Oke, mungkin dari saya mau tanya dari pengalaman membangun Jagratama ini, mungkin dari Ibu Eko sebagai pembina maupun dari Mas Daus dan Mas Rifki sebagai tim Jagratama itu paling berharga pembelajaran dan pengalamannya itu apa? Apakah mungkin nilai teamwork atau nilai-nilai yang lain? Mungkin dari Ibu Eko? Bu Eko itu anu ya selalu melihat apa namanya ya untungnya itu ya karena salah satunya kan apa ya dengan menghasilkan produk Nggih. itu tentunya akan memperoleh haki, Oh, hak nggih. kekayaan Haki. intelektual. Nah ini itu tadi nilainya sangat tinggi sehingga untuk modal SKKM ya di mana nanti SKKM juga yang pada saat wisuda juga SKKM tertinggi juga nanti akan mendapatkan apresiasi. Kemudian modal mahasiswa berprestasi ya itu karena salah satu capaian unggulannya adalah haki dari karya inovasi. Mungkin bisa dilihat di sini. Oh, ya. ini. Weh, sudah keluar ini haki kita dan ini yang paling bisa menikmati dalam waktu dekat adalah Mas Firdaus karena untuk capaian unggulannya Mapres dan Bu Eko. Bu Eko bisa dimanfaatkan untuk CV ya. Betul. CV-nya sudah nambah. Mohon maaf kok Bu Eko batuk boleh Apa, Bu? minum Ya, ya? minum, silakan. Jadi ini adik-adik nanti juga setiap menghasilkan karya program kreativitas mahasiswa jangan lupa dalam RAP itu termasuk pengajuan HKI atau haki dan ini kemarin pengajuannya sangat sederhana ya Betul, Mas, sangat mudah sekali. nggak sulit lah. Nanti mungkin Mas Daus boleh bercerita pengajuan hakinya. Iya. Jadi tips ya untuk teman-teman yang Oke. lainnya. Oke. Oke, terkait pengajuan haki kembali lagi, jadi Jagratama ini juga didasari dari kegiatan Pekan Kreativitas Mahasiswa, yang mana di situ terdapat beberapa skema terkait teknologi, kewirausahaan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dan yang mana hasil dari PKM tersebut tadi sudah tentunya diarahkan untuk mengajukan haki. Kenapa? Karena haki ini tidak hanya diakui secara internal, namun memang diakui secara negara seperti itu. Jadi Keren. betul-betul secara sudah tertulis secara di negara bahwa oh ada misalnya ada aplikasi ini atau ada penelitian ini, jadi sudah dipatenkan bahwa yang memiliki penelitian tersebut adalah orang yang mengajukan. Oh, Seperti sudah itu. paten berarti ya Mas. Dan untuk mengajukannya hanya membutuhkan beberapa tahap. Tentunya kami mengajukan kepada Haki Politeknik Komunikasi Yogyakarta, yang mana kami mengirimkan surat permohonan dan juga beberapa surat yang lainnya terkait surat pernyataan dan juga surat permohonan haki. Rekomendasi dari Bapak Dari Pak Direktur. Iya, betul sekali. Selain itu juga kalau nggak salah hanya membayar sekitar 200.000 dan untuk pengajuan haki tersebut seperti itu. Jadi betul-betul sangat mudah sekali untuk pengajuan haki. Jadi mungkin teman-teman nih yang mungkin masih butuh, ya masih ragu juga dan butuh pengalaman lebih atau jadi harus bisa dikulik lebih jauh nih
khususnya dalam penggunaan haki seperti itu. Ini nanti bisa tanya-tanya ke Mas Daus nih. Boleh. 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 Mungkin jadi salah satu keuntungan ya tentang haki ini ya. Iya. Keuntungan dari ciptaan Jagratama tersebut. Karena pun di nilai SKKM juga cukup tinggi. Tinggi. Ya. Kalau nggak salah untuk nilai SKKM haki ini sekitar 5 poin dan itu Oh, cukup gede ya. Tinggi sekali ya. Kalau kegiatan kita kan biasanya berapa? 0,5. Nah, kalau internas ya biasanya Satu. satu. Ya, tapi ini langsung mendapatkan 5. poin 5 dan nanti pada saat akreditasi itu sangat dibutuhkan. Jadi nanti biasanya kalau akreditasi nanti akan ada ruang display itu karya dosen dan karya mahasiswa. mahasiswa. Nanti akan kita sajikan kepada asesor Hmm. sehingga asesor akan merasa bangga ya memiliki generasi-generasi yang luar biasa. Tuh. Ini saya mau tanya nih ke tim Jagratama terkait rencana pengembangan fitur Jagratama. Apakah ada fitur baru nih yang sedang disiapkan oleh tim Jagratama sendiri? Mungkin dari Mas Rifki. Oh, terkait fitur ya. Untuk fitur dari Jagratama sendiri, mungkin kita bahasnya mungkin nanti ya, atau masih berprogres, masih ada progres, pasti juga kan setiap fitur juga pasti ada evaluasinya kembali, dan juga nanti juga terkait Jagratama masih ada regenerasi baru lagi untuk pengelolaannya nanti, dan juga pasti akan ada inovasi terbaru dari setiap problem yang ada pada saat Jagratama sekarang, seperti itu. Jadi nanti terkait fitur-fitur yang akan datang mungkin masih jadi bahan dapur ya Mas. Ya. Masih ada bahan dapur. Dapur ya. Saja nanti. Nanti Ya. Dan menurut saya ini dijalankan dulu karena nanti kita harus melakukan survei juga Oke. kepada betul. pengguna ya. Jadi nanti tahun depan bisa kita ajukan lagi ke PKM dengan skema penelitian. Luar Itu ya. Jadi sekarang teknologi udah jadi, kemudian tahun depan kita mengajukan lagi untuk skema penelitian dengan anggaran yang berbeda gitu ya. Kita nanti akan survei mungkin lebih ke tingkat kepuasan ya, sehingga dari situ nanti akan ada pengembangan. Tahun berikutnya lah kalau sudah dikembangkan agak jauh ya berarti diajukan lagi ya, nggak berhenti ya. Selalu berinovasi. berarti dari tim Jagratama sendiri itu masih fokus untuk menyempurnakan. Ini dulu ya, ini dulu, kemudian diimplementasikan, kemudian kita melakukan survei ya. Oke. Kalau misalnya perlu pengembangan, ya bisa nanti menggait junior kita ya. Iya. Adik-adik junior anggotanya bisa di ikutkan. Akan ada regenerasi ya pasti Ya. Bu ya. Ya. Oke, mungkin terkait harapan nih, mungkin dari Ibu Eko sendiri dan juga Mas Daus dan Mas Rifki, harapan untuk administrasi digitalisasi yang sudah ada di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini, mungkin untuk harapan ke depannya seperti apa? Mungkin dari Bu Eko. Bu Eko, kalau Bu Eko harapannya dengan adanya Jagratama ini semakin menambah motivasi untuk melaksanakan proker karena Betul. lebih simpel dalam administrasi sehingga mereka waktunya lebih banyak dimanfaatkan untuk persiapan hari hanya ya, tidak Oke, betul. terfokus pada Persuratan. administrasi saja ya, tapi lebih banyak dimanfaatkan pada saat persiapan dan pelaksanaan. Oke, betul. Mungkin dari Mas Rifki? Oke, mungkin untuk harapan juga tidak jauh berbeda tentang digitalisasi ya Bu ya, juga pasti tentang harapan ke depannya dari teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman Orma UKM ya, pastinya juga jadi inovasi baru ataupun jadi penyemangat baru untuk teman-teman semuanya menjalankan proker dan juga menjalankan sebuah inovasi terutama untuk mahasiswa-mahasiswa nih. Jadi menjadi suatu harapan ataupun puncak apa sih namanya ya? Motivasi bagi mereka menciptakan betul. hal-hal yang luar biasa ataupun hal yang bagus buat diri mereka masing-masing. Seperti itu sih. Oke, dari Mas Daus sendiri? Kalau harapan sih simpel ya. Yang penting kami sudah membuat Jagratama dan semoga bisa digunakan secara maksimal oleh rekan-rekan Orma UKM nantinya. Oke, sekali. Oke, mungkin kalau kita mendeskripsikan Jagratama dengan satu kata saja nih, Satu kira-kira kata. satu kata apa yang paling tepat Aduh. untuk mendeskripsikan Jagratama ini? Mungkin dari Ibu Eko lebih dahulu. Keren. Keren. Keren Jagratama. Betul.
Mungkin Mas dari Daus? Mas Daus atau gimana? Efisien. Efisien, bener banget sih, betul. Oke. Mungkin kalau dari saya pribadi, yang utama ini adalah digitalisasi. Relate banget sih. Oke, Ini baik. sangat berkesinambungan nih, mulai dari digitalisasi yang keren bisa menghasilkan sebuah keefisienan. Keren sekali. Oke, mungkin terakhir nih, karena mungkin keterbatasan waktu ya Kak Rere. Benar Mungkin sekali. terakhir pertanyaan dari kami, apa pesan dari Bu Eko maupun dari tim Jagratama untuk Ormawa maupun untuk UKM di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini terkait persuratan yang sudah mulai digitalisasi? Mungkin dari Ibu Eko? Kalau saya tetap ya untuk eh, administrasi meskipun sudah digitalisasi tetapi tetap mengacu kepada buku Buku pedoman. panduan, buku Oh, pedoman betul. ya, sehingga jangan sampai misalnya hal dalam surat tidak sesuai dengan Isi surat. isi Oh, surat. Nah, itu kan kemarin masih ada mungkin ke kopi yang surat masa lalu ya, sehingga Bu Eko wah ini nggak sesuai sehingga harus kembali. Meskipun pakai teknologi kalau tidak cocok ya harus Direvisi. dipulangkan begitulah, nggak approve ya, gitu. Oke, mungkin dari Mas Daus nih, bagaimana Terkait pesannya? pesan nih buat teman-teman Ormawa UKM, ya diharapkan bisa walaupun dengan ATH Jagratama yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Eko, tentunya selalu dapat bisa berproses untuk mengembangkan inovasi-inovasi terkait program kerja yang ada. Oh, Seperti itu. baik. Oke, dari Mas Rifki? Oke, mungkin dari saya pribadi, karena disampaikan Bu Eko dan juga Mas Daus, pesannya udah cukup bagus dan cukup pas nih terkait tentang apa sih namanya pedoman yang harus disesuaikan, dan juga dari Mas Daus tentang inovasi. Mungkin dari saya pribadi jadi bahan patokan lah, jadi untuk teman-teman Ormawa UKM bisa jadi tolak bahan ukur untuk tetap apa sih namanya mengutamakan apa yang ada di buku pedoman untuk jadikan hal yang utama dalam persuratan administrasi. Dan juga jangan lupa dengan adanya Jagratama ini sudah jadi efisiensi waktu teman-teman dalam Betul. administrasi. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu untuk bisa melakukan inovasi baru dalam proker-proker kedepannya. Itu Oke, sih. jadi diharapkan dengan kelebihan-kelebihan yang ada di Jagratama, Ormawa dan UKM itu bisa lebih semangat lagi ya dalam berproses. Motivasi. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu kali ya Kak, podcast kali Keterbatasan ini. waktu ya, Mbak Betul. Kak Ervina. Mungkin kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Eko yang sudah berkenan hadir, kepada Mas Daus, kepada Mas Rifki yang sudah berkenan hadir. Oke, baik. Mungkin juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga dapat diambil pembelajaran yang sangat luar biasa kali ini, yang sangat informatif dari tim Jagratama. Baik, mungkin dari kami cukup. Sampai jumpa di Di podcast podcast kukusan selanjutnya. Dadah.